ini kita akan melanjutkan kajian kita di mana pembahasannya adalah mengenai tentang persoalan kelanjutan daripada tayamum. Ya. Berbicara mengenai tayamum di segmen kemarin sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan bahwa seorang umat baginda Nabi Muhammad SAW, baik laki-laki maupun perempuan, diperbolehkan daripada tayamum, pengganti daripada wudhu, harus memenuhi daripada 5 syarat, ya, memenuhi daripada 5 syarat. Wa syaraitu tayammum khamsatun, bahwasanya berbicara mengenai tayamum memiliki 5 syarat, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melaksanakan dan menjalankan daripada ibadah, maka orang tersebut diperbolehkan mengganti daripada wudunya dengan tayamum. Berarti harus memenuhi 5 syarat yang sudah ditentukan oleh ulama kita. Yang pertama, diperbolehkan daripada tayamum adalah wujudul udri bisafarin. Ya. Diperbolehkan daripada tayamum terdapat suatu halangan bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan untuk melakukan wudhu sebagaimana semestinya ketika hendak melakukan atau melaksanakan daripada ibadah sholat, baik duhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, ataupun subuhnya, baik yang berkaitan dengan faradhan atau naflan, baik berkaitan dengan sholat fardu maupun sholat sunnah, baik berkaitan dengan persoalan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, ya, baik ibadah itu mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, maka kita diperbolehkan mengganti wudhu dengan tayamum, ya, dengan syarat wujudul udri, terdapat suatu halangan, suatu udzur yang sekiranya kita memang tidak bisa untuk mengambil wudhu, ya, maka kita boleh untuk tayamum. Udzurnya dari sisi apa kita kok bisa diperbolehkan secara hukum? Nah, di antaranya yaitu disebabkan bisafarin, sebab adanya faktor di mana kita lagi musafir, lagi berjalan dari tempat ke tempat yang lain, dari kampung ke kampung yang lain, dari daerah ke daerah yang lain. Jadi status kita itu adalah musafir. Sepanjang waktu di mana kita ini berjalan, jarak tempuhnya itu adalah di antara yang diperbolehkannya adalah perjalanan secara baik, secara jauh, jarak tempuhnya jauh. Jadi kalau cuma kita berjalan dari pondok ke masjid, kalau ada air itu tidak diperbolehkan untuk kita tayamum, ya. Yang diperbolehkan untuk tayamum itu adalah sebab adanya udzur, di antara udzurnya sebab kita dalam keadaan musafir, dan musafirnya ini sifatnya adalah baik, yaitu jarak tempuhnya jauh. Dan itu sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan di segmen-segmen kemarin, ya. Saya minta nanti untuk sandinya memperjelas lagi pembahasan hasil rangkuman-rangkuman yang sudah saya paparkan, yang sudah saya jelaskan. Tolong dibaca, tolong disampaikan agar disimak oleh adik-adiknya hasil rangkuman Anda ketika di luar kajian. Okay. Kemudian faktor marad, faktor di mana seorang laki-laki ataupun seorang perempuan ini ada faktor sakit, ya. Sakit di sini ada sakit yang sifatnya adalah kabir, ada pula sakitnya yang sifatnya adalah shagir. Itu sifat yang berat, ya, memang tidak bisa untuk mengambil daripada untuk memakai air. Kita tidak bisa
bisa berwudu menggunakan daripada air karena faktor sakit, dan sakitnya itu memang sakit berat, gulungan-gulungan berat. Misalnya di mana kita kalau mengambil wudu memakai air dan kita ini lagi sakit, kata dokter memberikan saran kepada kita, Pak, misalnya kita yang sakit ya, nah Pak, misalnya wudu akan mengakibatkan sakit Anda lebih parah. Nah, anjuran-anjuran dokter yang memberikan saran nasihat kepada kita, maka untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga kestabilan daripada kesehatan kita, maka kita boleh untuk mengganti wudhu kita dengan tayamum. Ya. Dibuka matanya Irfan, ya. Mengganti wudhu kita dengan tayamum. Faktor sakit. Tetapi kalau sakitnya sifatnya adalah saghir, yaitu sakit yang ringan, tidak begitu berat, pilek misalnya, atau sakit kepala misalnya, tidak begitu truk lah bahasanya, maka kita tidak boleh untuk mengganti wudhu kita dengan tayamum. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dukhulul waqti sholat. Syarat daripada tayamum nomor 2 adalah masuk waktunya sholat. Jadi kalau kita mau mengganti tayamum karena adanya faktor di mana kita tidak bisa wudhu, maka wudhu itu diganti dengan tayamum, maka tatkala kita menjalankan ibadah berupa tayamum, menjalankan daripada penggantian wudhu dengan tayamum, maka syarat-syarat yang nomor 2 diantaranya adalah masuknya waktu sholat. Dibuka matanya, ya, jangan tidur, ya. Dukhulul waqti sholat, masuknya waktu daripada sholat. Kalau sudah muadzin mengumandangkan atau menyerukan azannya, maka di situ kita sudah diperbolehkan untuk tayamum. Jadi kalau misalnya waktu azan kurang 5 menit, jangankan 5 menit, kurang 4 menit kah, kurang 3 menit kah, kurang 2 menit kah, jangankan 2 menit, 1 menit saja kurang waktunya azan, belum dikumandangkan, maka kita masih belum diperbolehkan untuk bertayamum. Kalau kita memaksakan diri untuk tayamum, padahal waktunya masih azannya kurang 1 menit, maka tayamum kita tidak sah. Paham ya? Paham? Ya. Jadi tayamum ini syaratnya yang nomor 2 adalah dukhulul waqti sholat, harus masuk waktu sholat. Wala yasihu tayammum laha qabla dukhul waqtiha. Jika kita tayamum sebelum masuk waktunya sholat, maka tayamum kita tidak sah. Ya, tidak sah. Yang ketiga, wasalisu talabul ma'. Ada suatu usaha, syarat-syarat tayamum nomor 3 adalah di mana seorang laki-laki atau seorang perempuan yang terlibat untuk melakukan tayamum, mengganti daripada wudhunya, yang terlibat mengganti daripada wudhunya dengan tayamum, maka yang harus dipenuhi daripada syarat-syarat tayamumnya adalah orang atau pelaku tayamum tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, yang merupakan bagian daripada pelaku ibadah tayamum, itu ada yang namanya thalabul ma', ada suatu usaha bagi seorang laki-laki, ada usaha bagi seorang perempuan untuk mencari memanjang di salah satu daerah, kampung kah, desa kah, ya, di salah satu kawasan satu kecamatan kah, satu kecamatan nggak ada air sama sekali, memang musim kemarau, susah untuk adanya air. Walaupun adanya faktor musim kemarau, tetapi harus ada yang namanya thalabul ma'. Kalau kita ingin menjalankan sholat duhur, mau menjalankan sholat asar, maghrib, isya, subuh, maka harus ada usaha terlebih dahulu thalabul ma'-nya, yaitu mencari daripada air. Lah, mencari daripada air ini adalah di mana kita hendak melakukan ibadah sholat, sebelum melaksanakan, menjalankan daripada ibadah sholat fardhu atau naflan, sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka kita mencari terlebih dahulu mengenai tentang persoalan air. Mencarinya kita ini ada 2, yaitu mencari
adalah orang yang merupakan orang yang butuh. Jadi kalau kita misalnya mau sholat karena kita butuh air, nggak ada air, maka kita mencari adanya tayamum, mencari debu, ya, mencari debu, ya, menggunakan debu pengganti daripada wudhu. Maka kita mencari air sendiri, ya, mencari air sendiri. Atau biman adzina lahu fi talabihi fayadrul ma' min rahlihi. Kita bisa meminta tolong, ya, kita bisa meminta tolong kepada orang. Jadi kalau kita misalnya mau tayamum, maka kita disyaratkan untuk mencari air terlebih dahulu. Dan pencarian air ini bisa ditugaskan kepada orang yang memang berkenan, yang memang mau untuk dimintai tolong mencari daripada air untuk kita gunakan wudhu. Contoh misalnya, saya mau melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh misalnya, mau menjalankan sholat duhur, maka saya karena badan saya tidak begitu sehat, misalnya ini, badan saya ada suatu kekurangan fisik, cacat misalnya, untuk bergerak susah karena faktor sakit, maka saya harus tayamum. Tetapi saya harus meminta tolong karena saya berjalan untuk mencari air, faktornya badan tidak begitu sehat, ya, tidak begitu sehat untuk mencari air tersebut. Maka saya minta tolong, mungkin kepada anak saya, mungkin kepada istri saya, mungkin kepada tetangga saya, mungkin kepada kerabat saya, ya, mungkin kepada saudara ataupun teman saya. Nah, kebetulan di sini ada murid lah misalnya, ada santri. Saya minta tolong kepada santri. Bisa ini minta tolong kepada orang 1, 2, 3 atau semuanya yang ada di PPA saya minta tolong. Santri PPA, tolong ya, saya carikan air, saya mau berwudu misalnya. Saya tugaskan, Sandi kamu pergi ke selatan cari air. Misalnya seperti itu. Hamdi kamu pergi ke timur carikan air untuk saya. Amin kamu pergi ke utara sana carikan air untuk saya. Fatih carikan air untuk saya, kamu pergi ke arah barat. Jadi 4 arah ini sudah ada orang-orang yang mencari, bukan cuma 1 arah. Jadi kalau bisa 4 orang ditugaskan ke 4 arah, timur, barat, selatan, utara. Dan orang yang mencari air ini sudah mendapatkan izin daripada orang yang membutuhkan air. Jadi ada istilah yang namanya au biman adzina lahu. Jadi saya harus memberikan amanah, memberikan izin, ya, memberikan izin kepada orang untuk mencari daripada air. Nah, dan kemudian saya yang meminta tolong ini harus memberitahu tentang air yang saya butuhkan. Contoh, sebelum 4 orang ini mencari air, saya sampaikan, ingat ya nak ya, saya tugaskan Anda untuk pergi ke arah masing-masing yang sudah saya tentukan. Air yang Anda cari, tolong ambilkan. Kalau menemukan air, tolong bawa ke sini. Air ini akan saya gunakan untuk berwudu, untuk bersuci. Jangan sampai air ini disentuh. Jangan sampai air yang mustakmal. Jadi sampaikan, carikan saya air mutlak, jangan carikan air mustakmal. Carikan air yang tohir, air yang bersih, air yang suci, jangan dicarikan air yang najis. Paham ya? Jadi harus jelas. Bukan hanya kucuk-kucuk kita memerintahkan orang atau memberi tugas atau meminta tolong kepada orang, tolong carikan air. Tidak seperti itu. Kita harus ada suatu penjelasan agar orang yang mencari tidak salah. Paham ya? Paham ya? Nah, orang yang mencari ini misalnya harus ada kriteria lah, ya. Harus memiliki kriteria, di antaranya yaitu sidik, ya, tabligh, amanah, minimal lah. Jujur orangnya ini, ya. Jujur, artinya orang ini memang jujur, punya sikap jujur, punya akhlak yang baik. Ini yang ditugaskan untuk mencari air. Bukan mencari air, kemudian menugaskan orang yang memang orang ini suka berdusta. Contoh misalnya Fulan bin Fulan ini sukanya berdusta, orangnya licik, orangnya suka berdusta, malas, sikapnya dan sifatnya tidak baik, tutur bahasanya tidak baik. Orang ini ditugaskan untuk mencari air, ya. Khawatirnya orang yang ditugaskan ini adalah orang di mana orang ini pemalas karena ada air, padahal air ini adalah air najis.
ini adalah orang pendusta, adalah orang yang malas, adalah orang yang tidak memiliki perilaku yang baik, maka bisa-bisa air ini yang kita gunakan untuk kita gunakan wudhu bisa batal, bisa tidak cukup, tidak memenuhi syarat. Walaupun dalam bahasa kitab Fathul Qoribnya itu aubiman alinalam, walaupun orang ini orang yang butuh air ini boleh meminta tolong kepada orang lain, tapi syarat orang yang meminta tolong kepada orang lain untuk pelaku daripada orang yang mencari air adalah memiliki kriteria bagus. Minimal orangnya jujur, minimal orangnya jujur. Kalau air itu air mutlak, sampaikan air mutlak. Kalau air mustakmal, sampaikan air mustakmal. Paham ya? Paham? Tetapi kalau tidak ada sama sekali, hanya ada orang pendusta di situ. Orang jujur nggak ada. Orang jujur nggak ada. Yang ada hanya orang pendusta yang banyak. Misalnya nih, contoh. Boleh tak kita meminta tolong? Kalau itu memang ada, memang tidak ada orang yang jujur, tidak ada orang yang punya akhlak yang baik, tapi ada orang pendusta yang ada. Yang bisanya kita ini minta tolong kepada orang yang pendusta itu, karena minta tolong kepada orang yang jujur nggak ada di kampung kita, tidak ada di daerah kita misalnya. Yang ada itu adalah kumpulan-kumpulan orang pendusta. Kemudian kalau kita butuh untuk mengambil wudhu, maka minta tolong kepada siapa? Kalau tidak kepada orang pendusta, apakah boleh itu? Boleh. Sifatnya adalah udur, karena faktor ketidakadaan orang yang orang yang jujur. Kenapa tidak mencari sendiri? Faktornya cacat, faktornya lumpuh, sehingga kelumpuhan ini, cacatnya saya atau lumpuhnya saya bisa menjadi penyebab saya meminta tolong kepada orang, walaupun orangnya ini adalah orang pendusta. Kalau dia mau, kalau dia rela, maka berilah amanah untuk mereka untuk mencari daripada air. Kalau misalnya air ini adalah air mustakmal, apakah suci di situ, apakah bisa untuk kita gunakan untuk berwudu? Kan seperti itu. Paham ya? Nah, ini perlu disampaikan nanti oleh Sandi yang saya tugaskan untuk menyampaikan rangkumannya. Ya, paham ya? Kemudian orang yang mencari di situ, yang ditugaskan mulai dari Sandinya, Aminnya, siapa tadi yang sudah saya tugaskan, Fatihnya, ya, Hafninya, dari berbagai arah, timur, barat, selatan, utara, yang sudah saya tugaskan untuk tolabul ma'nya, untuk mencari daripada air. Di situ syaratnya adalah fayatlubul ma' min rahlihi, yaitu pencari air, ya, petugas untuk mencari air. Di mana ada orang butuh, saya yang butuh air. Nah, petugas pencari air ini adalah min rahlihi. Fayatlubul ma', Anda bukan hanya berangkat berjalan ke arah timur terus, ya, berjalan ke arah barat terus, berjalan ke arah utara terus, tidak. Tetapi Anda mencarinya itu ada syaratnya. Syaratnya adalah min rahlihi, yaitu noleh kanan kiri, ya. Paham ya? Paham? Jadi Anda harus ada istilahnya toleh, harus ada istilahnya toleh. Fa in kana fiha irtifa'un, in kana bi mustawin min al-ard, fa in kana fiha irtifa'un wa nufiqan khifadun taraddada qad nabaqat qadara nadarihi. Nah, di situ disebutkan bahwasanya ulama mengatakan Anda kalau mencari air toleh. Jadi kalau Anda, Amin, saya tugaskan ke barat, ya berjalan ke barat sambil toleh kanan kiri. Lihat kanan ada air tak, lihat kiri ada air tak, lihat di depan ada air tak, seperti itu. Paham ya? Bukan hanya berjalan nggak toleh, ya, harus toleh kalau bahasanya itu. Paham ya? Kemudian yang nomor berapa? Yang nomor 4, syarat daripada tayamum adalah ta'adzur isti'mali, ya. Ta'adzur isti'mali, di sini kita boleh untuk mengganti wudhu kita dengan tayamum karena adanya faktor udzur menggunakan daripada air di mana kita sedang mau berwudhu, ya. Ada faktor udzur. Kalau faktor pertama adalah faktornya udzurnya itu sebab musafir atau sebab sakit. Kalau yang nomor 4 ini udzur menggunakan air, ketidakbisaan kita untuk wudhu memakai air, kita boleh mengganti wudhu kita dengan tayamum. Ada suatu udzur di mana udzurnya ini disebutkan oleh ulama bi ayyaqa min isti'malihil ma
keraguan, ada suatu hal kekhawatiran bagi kita, ada suatu ketakutan dalam diri kita. Takutnya apa? Misalnya kita kalau memegang air langsung sebagian anggota tubuh kita menjadi kram, menjadi lumpuh, menjadi sakit yang sangat luar biasa, ya. Sehingga adanya faktor-faktor di mana bi ayyakhafa min isti'malil ma'ala dhahabin nafsin aw manfaatin udwin. Nah, di sini maka kita boleh untuk melakukan tayamum pengganti daripada wudu. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law fardu ala nafsihi min sab'in aw aduwin aw ala malihi min sawarikin aw ghasabin. Nah, di sini juga banyak dibicarakan. Ya, minimal lah pembicaraan di sini disebutkan bahwasanya kita boleh untuk tayamum kalau memang ada faktor udzur, padahal tidak ada musim kemarau atau ada musim kemarau. Ya. Tidak ada musim kemarau, tapi sulit untuk mencari air, apalagi musim kemarau. Kalau di daerah kita ada musim kemarau, ada suatu kesulitan untuk kita mencari air, tetapi di sebelah kanan kita, tetangga kita ada airnya, artinya punya sumur, dia punya air, di mana kita ini kalau meminta air pasti dapat di situ. Atau di salah satu daerah memang ada tempat umum, di situ ada sumur bor, ya, sumur bor. Memang airnya nggak mati-mati di situ. Di salah satu kampung, di salah satu daerah, di situ ada sumur bor, yang di mana airnya ini nggak pernah mati, walaupun musim kemarau panjang nggak pernah mati. Tapi kalau di sumur-sumur tetangga, sumur-sumur rumah kita, sumur-sumur di kerabat-kerabat kita, semuanya pada mati, pada kering. Jangankan sumur, sungai pun pada kering, sehingga ada suatu kesulitan untuk kita mengambil wudhu. Maka kita boleh mengganti daripada wudhu dengan tayamum. Tetapi kita melihat bahwa di daerah kita, di kampung kita, di desa kita ada sumur bor ini yang nggak pernah mati. Maka kita harus mengambil wudhu kita, mengambil wudhu. Tidak boleh kita mengambil atau mengganti wudhu kita dengan tayamum, tidak boleh. Lah, kita boleh untuk mengganti wudhu dengan tayamum, di mana sumur bor ini ada sesuatu hal yang membahayakan atau yang membahayakan dalam kutip bahasa lain, yaitu mengkhawatirkan keselamatan si pelaku ibadah tayamum tersebut atau ibadah wudhu tersebut, pelaku wudhu, ya. Kita ingin wudhu misalnya, ya. Mau wudhu, airnya ada, tetapi di sekitar sumur bor ini ada ada hewan yang sangat mengkhawatirkan mengkhawatirkan daripada jiwa kita. Ya, tegap, ya. Amin, jangan tidur. Ya. Bila jangan tidur, coba berdiri, empat orang tidur, berdiri. Ya. Tiap subuh pasti tidur. Ya. Berdiri. Ya. Ini kalian ditonton sama orang tuanya. Kalau sudah urusan kita ngaji, jangan tidurin. Nggak masuk pelajarannya. Ya. Lanjut. Jadi orang ini bisa mengganti wudhunya dengan tayamum kalau air tersebut ada suatu hewan yang membahayakan daripada jiwa kita. Seperti ada macan, ada singa, atau ada serigala, atau ada anjing. Ada anjing di mana kita ini khawatir untuk dikejar, ya. Khawatir di mana anjing ini akan mengejar kita atau menggigit kita. Maka kita boleh untuk mengganti wudhu kita dengan tayamum. Nah, ya. Kemudian yang nomor 5, kita singkat waktunya. Yang nomor 5 adalah at-turabin atau turabin tahir. Al-khamis wal khamisu turabin tahir. Yaitu syarat nomor 5 mengenai tentang tayamum adalah air yang sudah dicari tidak ada usaha sudah ada tapi tidak menemukan daripada air, maka kita boleh tayamum dengan syarat debu yang kita gunakan tersebut adalah debu yang tahir, debu yang suci. Kalau bahasanya turabin tahir ayat tuhur ghair munti, ya, ghair munti wa yasduqu tahir bil maghdub
suci, harus bersih, harus steril dari perkara-perkara najis. Jadi kalau bahasa air itu ada air mutlak, ada air mustakmal. Ada ma'ul mutlak, ada ma'ul mustakmal. Ada turabul mutlak, ada turabul mustakmal. Ada air mutlak, ya ini air yang suci yang dapat menyucikan. Ada air mustakmal, yaitu air suci tetapi tidak bisa menyucikan. Debu pun sama. Ada debu yang mutlak, artinya debu yang suci dan bisa menyucikan. Ada pula debu yang mustakmal, yakni debu yang suci tetapi tidak bisa menyucikan. Jadi debu apa yang bisa kita gunakan untuk tayamum? Adalah debu-debu tahir, debu-debu yang suci, debu-debu yang bersih, atau bahasa tahirnya itu adalah debu yang mutlak. Paham ya? Paham? Nah, penjelasan ini sudah saya jelaskan di sini kemarin. Saya ingin sandinya ini mengulas kembali, merangkum kembali, membaca kembali mengenai tentang syarat-syarat daripada tayamum. Kemudian yang terakhir, wayasihu tayamum aidan birafil fihi gubarun. Tetapi mengenai tentang tayamum ini tidak cukup suci, tidak cukup mutlak, tetapi harus diingat, harus diketahui bagi si pelaku tayamum ini bahwasanya debu yang kita gunakan untuk kita lakukan daripada tayamum, debunya tidak tercampur dengan adanya benda, tidak tercampur dengan adanya tepung, tidak tercampur dengan adanya kapur ya, gamping atau tepung berbagai macam jenis, mau tepung beras kayak tepung mawar kayak dan tepung-tepung yang lainnya. Jika debu tersebut ada suatu campuran-campuran tepung, maka debu itu tidak bisa digunakan untuk tayamum. Jadi betul-betul steril dari campuran. Tidak tercampur dengan pasir, tidak tercampur dengan semen, tidak tercampur dengan gamping, kapur, tidak tercampur dengan adanya bedak dan lain-lainnya. Jadi kalau tercampur dengan bahan-bahan seperti itu, maka debu ini tidak bisa lagi untuk kita gunakan tayamum. Tetapi kalau debu ini ada di sebagian kerikil biromlin, di situ disebutkan oleh ulama wa yusud tayamum aidan biromlin fihi gubarun, bahwasanya ulama itu mengatakan kalau tayamum itu kita gunakan, kita lakukan di mana debunya itu ada di kerikil-kerikil atau ada di batu-batu yang nempel di batu ini, maka debu tersebut bisa kita gunakan untuk tayamum. Paham ya? Paham? Ada penjelasan lebih konkretnya, lebih jelasnya, lebih lebarnya bisa kita jelaskan di CP yang akan datang atau di luar kajian, yaitu di jam-jam yang merupakan bagian daripada jam musyawarahnya. Paham ya? Nah, untuk nantinya saya ingin Anda membaca hasil daripada rangkuman, yaitu mengenai tentang sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah daripada mandi. Ya, kemarin saya membahas ada beberapa segmen kita pertemuan di setiap paginya, penjelasan mengenai tentang wal iktisalul masnunah sab'at asyara. Faslun wal iktisalatul masnunah sab'at asyara, yaitu pasal-pasal tentang membahas mandi yang merupakan bagian hal yang disunahkan. Mandi yang disunahkan itu ada 17. Coba sebutkan semuanya dengan niat-niatnya. Seperti contoh, kita sunnah mandi sebelum kita menjalankan sholat Jumat. Niatnya adalah nawaitul ghusla li sholat Jumat di sunatan letsana. Coba Anda sebutkan dengan niat-niatnya, minimal 17 itu sebutkan. Ya, satu ini dulu. Paham semua? Dengarkan yang lain. Jangan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masalah perkara-perkara yang digunakan untuk mandi. Wal istighsalul masnunah, tentang mandi-mandi yang disunahkan. Yang pertama, mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17 macam. Yang pertama, mandi bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan ibadah sholat Jumat. Adapun waktu mandinya dihitung semenjak munculnya fajar shadiq. Niatnya adalah nawaitul ghusla li sholatil Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, mandi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melakukan sholat Id Idul Fitri. Niatnya adalah
nawaitul ghusla lidukhuli sholatil Idul Fitri sunnatul lillahi ta'ala. Baru yang ketiga, mandi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melaksanakan sholat Idul Adha. Adapun waktu mandinya adalah tengah malam sebelum menjalankan sholat idnya, itu yang lebih bagus. Dan niatnya itu hampir sama dengan sholat Idul Fitri, akan tetapi bedanya hanya di Idul Adha-nya saja. Yang keempat, mandi karena hendak melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan. Dan sebelum kita melakukan sholat disunahkan untuk mandi. Niatnya adalah nawaitul ghusla lidukhuli sholat istisqa sunnatul lillahi ta'ala. Yang kelima, mandi karena hendak melakukan sholat gerhana bulan. Dan yang keenam, mandi karena hendak melakukan sholat gerhana matahari. Yang ketujuh, nawaitul ghusla lidukhuli sholati khasyab sunnatul lillahi ta'ala. Baru yang ketujuh, mandi sehabis memandikan jenazah mayat, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu jenazah anak kecil ataupun orang tua, baik jenazah yang beragama Islam atau kafir. Untuk niat mandinya setelah kita melakukan memandikan jenazah adalah nawaitul ghusla lihazal mayitati, nawaitul ghusla lidukhuli sholatil mayitati sunnatul lillahi ta'ala. Yang kedelapan, mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam, yakni ketika mu'alaf. Yang kesembilan, mandi bagi orang yang sembuh dari penyakit gila. Yang kesepuluh, mandi bagi orang yang sembuh dari penyakit ayan. Yang kesebelas, mandi sewaktu hendak melakukan ibadah ihram. Yang ke-12, mandi sewaktu memasuki kota Mekah yang hendak melakukan ibadah umrah, haji, atau ibadah ihram. Niatnya mandi ketika masih kota Mekah adalah nawaitul ghusla lidukhuli Makkah sunnatul lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lidukhuli Makkah sunnatul lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk masuk kota Makkah karena Allah Ta'ala. Mandi karena hendak melakukan ibadah wukuf di padang Arafah, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ke-14, mandi karena mabit bermalam di Muzdalifah untuk melakukan pelemparan jumrah pada hari tasyrik selama 3 hari. Yang ke-15 adalah mandi karena hendak melakukan ibadah tawaf qudum. Yang ke-16, mandi karena hendak melakukan ibadah tawaf ifadah. Dan yang ke-17, yang terakhir adalah yang disunahkan untuk mandi ketika hendak melakukan ibadah tawaf wada. Itulah yang dapat saya sampaikan. Adapun penjelasan secara detail mulai dari waktunya dan niatnya mandi yang berkaitan dengan 17 perkara yang disunahkan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa kita pelajari dan bisa kita pahami secara rinci penjelasannya yang ada di dalam kitab-kitab yang berbasis fikih, khususnya yang membicarakan tentang mandi-mandi yang disunahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang akan datang, ya, kajian yang akan datang, saya juga minta tolong kepada Sandi untuk menjelaskan ulang kembali atau hasil rangkumannya tolong dibaca mengenai tentang penjelasan faslun wal mashu ala al-khuffaini jaizun fil wudu la fi ghusli fardin aw naflin wala fi izalatin najasah. Di dalam konteks kita ini bahwasanya orang Islam ini ada suatu keringanan kalau kita tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah secara sempurna, secara sebagaimana semestinya. Jadi dalam konteks ini hukum ada yang berat, ada yang ringan. Di sini kita harus tahu bahwa kalau kita memakai muza, ini penjelasan mengenai tentang persoalan muza. Tolong rangkum, ya, rangkuman yang Anda rangkum, tolong disempurnakan dan kajian ke depan tolong itu
itu muza bahan apa, muza itu seperti apa bentuknya ya. Nah, tolong itu dibahas atau dibaca hasil rangkumannya di kajian yang akan datang. Karena waktunya sudah sempit, tidak mungkin saya membahas secara lebar, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, kesalahan, kehilafan datangnya dari saya, kebenaran dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sekaligus kita